Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan mengambilnya dari Kisah Para Rasul 16. Tapi saya akan bacakan di ayat yang kedua dan yang ketiga A. Yang demikian firman Tuhan. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau mengingat bahwa jelas ada banyak pekerjaan yang sebenarnya bisa kita lakukan sendiri. Akan tetapi Bapak Ibu, ada juga beberapa pekerjaan yang sebenarnya baik dan menyenangkan apabila kita lakukan secara bersama-sama. Kita bekerja sama dengan orang lain menjadi bagian yang juga menarik dan penting untuk kita perhatikan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau bekerja sama dengan orang-orang lain atau orang yang ada di luar diri kita, tentu ini menjadi bagian yang menarik. Sebab dari kerjasama itu pasti akan muncul adanya hal-hal indah dan yang memperkaya hidup kita. Memperkaya di sini bukan berarti lalu kita mendapatkan banyak uang atau sesuatu secara material. Tetapi memperkaya di sini juga bisa berarti tentu kita bisa mendapatkan banyak pengalaman dan pembelajaran dari kegiatan bekerja sama kita atau kegiatan atau pengalaman yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di luar diri kita. Tentu pasti ketika kita bekerja sama akan ada banyak cerita, akan ada banyak pengalaman yang di-sharingkan oleh orang-orang sehingga kita bisa belajar dari pengalaman itu. Ada juga banyak pengetahuan yang bisa kita lakukan, pertukaran pikiran, bahkan kita bisa belajar bagaimana cara berkomunikasi, keterampilan berkomunikasi, dan juga mengenali banyak karakter-karakter di sana. Tentu ini menjadi bagian yang tentu memperkaya hidup kita ketika kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Sebagaimana dalam perikop di tempat ini Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita belajar tentang bagaimana Paulus dan juga Timotius bekerja sama dalam hal memberitakan kabar sukacita Kristus. Paulus dan juga Timotius ini adalah orang yang tentu berbeda, tentu karakter berbeda, pengalaman juga berbeda. Paulus adalah hamba Tuhan yang kita bisa bilang senior gitu ya. Jadi hamba Tuhan yang sudah dari dulu mengikutnya. Ia adalah hamba yang arif, ia punya banyak sahabat, punya banyak pengalaman. Nah, sedangkan kalau Timotius, kalau kita bandingkan, Timotius ini masih begitu muda. Ia tentu pengalamannya tidak sebanyak Paulus, dan juga dalam kehidupan imannya tentu terus perlu dibangun bersama-sama. Pertanyaannya adalah, lalu mengapa Paulus menginginkan Timotius untuk membantunya dalam berpelayanan? Nah, Bapak Ibu terkasih, meskipun Timotius ini masih muda, pengalaman belum banyak, tetapi ternyata Timotius ini punya juga kelebihan-kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh Paulus. Dikatakan bahwa sosok Timotius ini adalah sosok yang pintar, sosok yang cekatan, sosok yang kuat, sehingga hal-hal ini mampu memperlengkapi Paulus dalam hal pelayanannya dan menyebarkan kabar sukacita Kristus. Ini menjadi bagian yang penting, bahwa ketika kita bekerja sama Bapak Ibu, tentu akan ada hal-hal baik yang bisa ditambahkan oleh lawan kita atau partner kita dalam bekerja sama, sehingga kita mampu melakukan segala sesuatu dengan lebih baik di sana. Demikian pula Bapak Ibu, hal ini tentu bisa terjadi ketika ada nilai visi misi yang sama, di mana nilai itu adalah kemauan untuk saling menghargai dan menghormati. Nah, ini menjadi bagian yang penting. Ketika hanya salah satu orang saja yang punya nilai ini, tapi yang satu tidak atau hanya ingin menjatuhkan, maka kerjasama kita tentu tidak akan berhasil. Oleh sebab itu, sebagaimana Timotius dan juga Paulus, mereka ingin saling membangun satu dengan yang lain untuk kemuliaan Tuhan. Ada visi dan misi yang mereka pegang bersama.
Tetapi toh dalam kenyataannya, kalau kita mau membaca lebih dalam lagi di dalam perikop ini, meskipun mereka sudah memiliki visi, misi, dan nilai yang sama, ternyata tidak lalu kerjasama mereka lancar begitu saja. Ternyata juga ada banyak hal yang mereka harus lewati. Ada banyak rintangan yang harus mereka hadapi. Bagaimana Timotius harus meyakinkan dirinya sendiri dalam melakukan pekabaran Injil ini, bagaimana Paulus harus meyakinkan Timotius, dan juga ada banyak hal yang harus mereka hadapi, seperti penjara, penyakit, lalu penolakan, dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang membuat mereka tetap bisa bekerjasama adalah, sekali lagi, ada visi dan misi dan nilai yang sama di sana. Mereka bekerja sama untuk memuliakan nama Tuhan. Maka di sanalah mereka tetap terus berjuang. Bahkan segala rintangan itu bisa menjadi hal yang memperkuat mereka untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, dari sini Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat bahwa tentu menjalin relasi dan kerjasama dengan orang lain menjadi bagian yang penting. Kita diajak untuk terbuka dengan keberadaan yang lain di sekitar kita. Kita diajak untuk membangun nilai yang baik bersama-sama. Maka tentu dengan hal ini kita akan mampu memuliakan nama Tuhan dengan hal-hal yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Dari bekerja sama ini kita akan mendapatkan banyak nilai, pengalaman, kesabaran, saling mengerti, kasih, dan lain-lain akan menjadi bagian yang penting dalam hidup kita. Dan tentu pasti akan ada hal yang merintangi kerjasama kita, tetapi percayalah ketika kita memiliki nilai, visi, dan mengandalkan Tuhan sebagai dasar dari kerjasama kita, maka kita akan terus mampu berjalan di sana. Mari Bapak Ibu kita terbuka dengan keberadaan yang lain, sebab dari sanalah Allah memberikan kita suatu pembelajaran yang baik. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.